Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis 27 Februari 2025. Kami akan melaksanakan city tour Madinah ke Masjid Quba, Jabal Uhud dan sebagainya. Ini bisnya, alhamdulillah ini bis rombongan umrah mandiri. Jadi di dalamnya itu jamaah-jamaah umrah mandiri. Tidak yang ikut biru, tapi jamaah umrah mandiri yang dia backpacker. Ini bisnya bis baru, alhamdulillah. Kita mau berangkat. Ada Ivan. Assalamualaikum, Van. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mama El. Assalamualaikum, Andi Rahmat. Di belakang masih kosong, bisnya masih baru. Ya, walaupun beberapa orang tetap jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sholat di Quba lagi. Masjid Quba. Di Masjid Quba. Ini masjid pertama dibikin Rasulullah. Semoga teman-teman yang belum berangkat bisa berangkat, yang sudah berangkat moga-moga bisa berangkat lagi. Moga-moga teman-teman Zaidah yang belum berangkat umroh moga-moga bisa berangkat umroh atau haji, yang udah moga-moga berangkat lagi. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Quba, masjid pertama kali dibangun Rasulullah. Rasulullah mau hijrah ke Madinah, mampir ke Masjid Quba, ke Masjid Quba, ke Quba. Rasulullah di sini berapa hari, habis itu langsung ke Madinah. Rasulullah pertama kali bangun masjid di Quba ini. Berapa hari langsung ke Madinah. Sekarang jadi Masjid Nabawi. Inilah Masjid Quba, teman-teman. Inilah Masjid Quba, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini di Quba. Rasulullah tuh habis dari sini jalan ke Madinah, mampir dulu ke Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah tuh pertama kali sholat Jumat di Masjid Jumu'ah itu di samping Quba, dekat Masjid Quba. Atau perjalanan di Masjid Madinah, Rasulullah mampir ke masjid di daerah pada waktu masuk Jumatan. Rasulullah langsung mampir di masjid itu pertama kali sholat Jumat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita melanjutkan city tour di kebun kurma. Tidak jauh dari Masjid Quba. Ini suasana kebun kurma. Hampir 99% orang Indonesia. Hampir semuanya orang Indonesia. Ini suasana di luarnya. Di dalamnya penuh. Hampir semuanya orang Indonesia. Beli apa nih, Deh? Ini sudah. Beli apa nih?
15 Pak. Namanya apa nih? Kunafa. Kunafa. Jadi kalau beli parfum 30 rial. Kunafa aoyaki musola. Kejunya Kenapa Fit? Kunafa aoyaki musola. Masya Allah, sangat. panas nggak, Dik? Enggak. Sebetulnya ada free kopi tapi sudah habis. Ada bakso 20 real. Kalau 4.500 satu realnya berarti 90.000. Nah, sana kunafa, parfum sama aksesoris. Keluarnya mana? Keluarnya. Situ ya keluarnya ya. Enggak. Sini aja ya, kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi aja yuk. Kasihnya antri. Oh, sekarang banyak masuk dari negara lain dari Turki. Alhamdulillah saat ini ada di Jabal Uhud. Kita berziarah ke Jabal Uhud, sejarah perang Uhud. Tadi di bis Ustadz sudah menjelaskan sekilas sejarah perang Uhud. Nanti insya Allah akan dijelaskan lagi oleh Ustadz. Ya, ini aja ini. Kasih 2.000 aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada lagi. Dan kaum kafir Quraisy pun kembali lagi untuk menyerang. Dan disitulah seperti nampan gitu ya. Seperti nampan artinya kaum muslimin bayangkan ya 3.000 melawan 800, karena di tengah perjalanan 300 pasukan kaum muslimin itu kembali atas hasutan dari siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, munafik. Ngebosi supaya jangan ikut. Soalnya pasukan kaum kafir Quraisy banyak nih gitu. Kita cuma segini. Akhirnya mereka balik 300 ini balik, berarti 700 pulang berapa? 3.000. 3.000. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun naik ke Gunung Uhud. Naik beliau. Naik, ada digambarkan di peta sana, di tengah-tengah ini nih. Bisa lihat? Naik. Sehingga Abu Sufyan pun bertanya, "Afikum Muhammad, ada nggak? Mana yang namanya Muhammad? Ada nggak?" gitu. Didesas-desuskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Padahal ada. Ya, Nabi Muhammad SAW ke atas, sebenarnya bukan kabur ya, tapi memang sudah terdorong gitu hingga ke atas, sehingga sebagian kaum muslimin mengira bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Di antara mereka ada yang putus asa, di antara mereka ada yang semangat, sehingga yang semangat ini menyemangati yang lainnya. Kalau memang Nabi Muhammad telah wafat, lalu apa artinya kita kembali dalam kondisi Nabi sudah wafat? Mending kita semangat dan kita bangkit kembali gitu. Sehingga kaum muslimin yang tersisa pada saat itu mereka semuanya langsung full power ya istilahnya ya. Sehingga kaum kafir Quraisy mulai terpojokan kembali. Setelah Abu Sufyan melihat semangat mereka ini, mereka baru tinggalkan. Artinya mereka pergi, udah biarin aja gitu. Sampai dikejar tuh kaum kafir Quraisy ya. Sampai dikejar. Akan tapi kita terus terang bahwa kerugian yang terbanyak adalah pada kaum muslimin. Yang meninggal pada saat itu ada sekitar 70 syahid. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Karena bayangkan Pak, Hindun bin Utbah, kemudian Utbah bapaknya Hindun, kemudian ada Hamzah, ada siapa? Wahsy, Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Orang-orang ini masuk Islam pada setelah itu. Subhanallah ya. Jadi memang orang-orang yang sangat awalnya itu sangat memusuhi, sangat benci, tapi kemudian mereka masuk Islam. Subhanallah. Latar belakang dibunuhnya Hamzah ini karena Hamzah membunuh Utbah, bapaknya Hindun, tatkala perang Badar. Dibunuh oleh si Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu tatkala duel. Tapi wafatlah si Utbah, bapaknya Hindun.
Kemudian kenapa diperintahkan Wahsy ini? Karena Wahsy jago pemanah, jago apa? Menombak. Memang ahlinya cuma itu menombak. Jadi nggak ada job lain kecuali nombak aja. Gitu sehingga kena lah itu. Di antara juga ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini baru nikah. Kemudian setelah nikah beliau bersenang-senang dengan istrinya, mendengar kaum muslimin sedang menuju ke Uhud untuk berjihad. Dia belum sempat mandi janabah, dia sudah berangkat dan dia ikut perang dan wafat pada saat perang. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, Mus'ab bin Umair ini dimandikan oleh malaikat seperti itu. Bayangkan Pak, ini Gunung Uhud, ini Gunung Uhud. Bapak sholat dan ibu sholat jenazah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, paling setara dengan apa? Satu gunung Uhud. Kalau ikut menguburkan, satu kirot ya. Kalau menguburkan satu kirot, kalau menyolatkan satu kirot. Kalau dua-duanya total 2. Kalau satu minimal menyolatkan aja setara dengan satu kirot setara dengan Gunung Uhud. Maka jangan disia-siakan Pak. Gunung Uhud ini panjangnya 6 kilo, luasnya 3 kilo. Sekarang belum tergambarkan, tapi nanti kita petik nanti di akhirat. Seperti itu. Hal yang seperti ini kita wajib imani ya. Jadi sholat jangan disepelekan, sholat jenazah jangan disepelekan. Bayangkan sholat di masjid sebanding dengan berapa? 1.000. Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Haram 100.000. Sholat jenazah, belum kalau jenazahnya banyak, belum kalau setiap sholat dilipat gandakan. Ini yang saya ingin ingatkan ya. Jadi sholat jenazah semangat Pak. Bahkan sebagian orang-orang kita, teman-teman kita tuh di kampus, dia ada yang memang hobinya menyolatkan jenazah. Ada guru kita Ustaz Naim, ya dari Solo juga, Ustaz Naim, dia setiap dengar berita wafat, entah itu tetangganya, entah itu orang lain, dia datang. Ada guru-guru kita seperti itu ya, Masya Allah, karena tahu pahalanya. Makanya kita harus tahu ya, bagaimana ganjarannya supaya kita benar semangat dalam mengamalkannya. Seperti itu. Cukup mensolatkan, kemudian mengubur kalau mau dalam kirot. Kalau salah satunya nggak masalah. Dan menguburkan nggak harus ikut nyatu, tapi tiga kali ya Pak, ikut dia 5 kali nggak masalah. Begitu, baik jemaah, kita sekarang ada jam 11:05 ya. Dan sebenarnya kita perang Uhud ini panjang, cuma barangkali kepanasan gitu ya. Jadi jam 11:05 sekarang kita di sini berapa menit nih? 30 menit. Ya 30 menit ya, bis kita ingat. Ini bis kita di sini. Ya, kita ke makam sahabat Uhud Mujahid. Di mana? Kita ke sana kan. Di sini juga. Dan Khalid Al-Walid naik ke atas, dibantailah mereka, tapi yang yang wafat kan pada turun tuh. Sisanya di sana ada sekitar 10 atau berapa, tapi yang terbantai itu ada sekitar 3. Jadi pasukan pemanah dari 50, sisanya hanya 46. Yang tinggal di sana itu yang tetap menjaga tetap ada ya? Iya, orang-orang. Nggak semuanya munafik, tapi kebanyakan munafik karena mereka sebenarnya terkecoh sih. Terkecoh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah Bukit Rumah. Bukit Rumah itu tempat para pemanah ketika Rasulullah berperang Uhud. Itu Bukit Rumah, yang mana Rasulullah memerintahkan para pemanah di atas sana untuk berjaga, jangan turun sampai perintah turun, apapun keadaannya. Kalau belum ada perintah turun, jangan turun. Tapi oleh karena tidak menaati perintah saat itu, karena merasa mungkin sudah menang, mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid, orang waktu itu masih belum masuk Islam, melakukan keliling sana. Jadi dari sana Quraisy, terus kemudian keliling dari belakang sana naik dan membunuh pemanah yang tinggal tersisa. Hanya beberapa orang saja karena sisanya sudah turun. Ada berapa
berjuang nggak sih? 70 yang wafat. 70. Di sini semua itu. Iya, di sini semua dipindahkan. Iya, diduduki Rasulullah ya. Seperti Rasul benar ya. Tapi yang jelas iman yang sama, akidahnya yang sama. Tuh lagi ngamuk. Jabal Uhud itu panjangnya 6 kilo, lebarnya 3 kilo. Dapat halal ini belum tahu isinya apa. Air putih 1, minuman jeruk, apel dan minuman jeruk. Jadi ini 1 paket. Ambilnya di sini. Ambilnya di sini. Di apa namanya itu? Jabal Rumah atau lurusnya masjid ke sini. Nah, ini halal. Antri ambilan saat ke sana. Nah, di situ. Kalau arah sebaliknya di masjid itu. Nah, itu makam syuhada Uhud. Ini ada gratis, belum tahu isinya apa. Ya, belum tahu isinya apa. Pada kisah-kisah mereka, yakni orang-orang terdahulu, terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan sungguh kisah-kisah itu bukanlah kisah yang diada-adakan. Akan tetapi kisah itu adalah sebagai penyemangat dan juga pembenaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.